Oke, Thalia sebagai artis dan penyanyi dangdut, mengenal sosok Pak Yoni Dores itu seperti apa, dan apakah Kak Lia juga adalah orang yang memang penyanyi yang menyanyikan lagu dari beliau? Ya. Kebetulan yang bawa Trio Macan dulu ke Jakarta dan mengenalkan ke Blackboard itu adalah Pak Yoni Dores. Yang kenalin kita sama Blackboard ya Pak Yoni Dores. Makanya aku bisa mengasih statement ini karena aku tahu sifatnya beliau di luar kerjaan ya, sampai ke dalam kerjaan seprofesional apa beliau itu. Mungkin aku bisa memberikan sudut pandang aku begitu. Pernah nyanyiin lagunya lah, kan dulu SMS kita sama Blackboard. SMS sampai lagu apa itu dipegang sama Blackboard satu album. Kalau boleh tahu ceritakan tentang perjalanan Serigala yang pertama ya. Trio Macan. Trio Macan, sorry. Trio Macan pertama itu kan yang membawa kalian ke Jakarta itu adalah Pak Yoni. Itu perjalanannya seperti apa sih ketika awalnya gitu? Jadi Trio Macan kan terbentuk 2004 menjelang 2006, 2005, 2006 Pak Agi dari Proaktif waktu itu nyariin kita ke Jawa Timur dan Pak Yoni bebarengan gitu loh, barengan. Nah dari situ akhirnya kita ke Jakarta sama Pak Agi juga waktu itu. Jadi terus sama Pak Yoni itu untuk labelnya. Jadi manajemen dipegang Pak Agi, labelnya dipegang sama Pak Yoni untuk Blackboard. Jadi kita yang dicari ke Jawa Timur. Jadi sampai kita nyanyi di acara Expo dulu kan ya, sampai dicariin ke sana untuk dibawa ke Jakarta. Begitu. Terus gimana ketika akhirnya sosok beliau ini yang nggak percaya awalnya, karena aku takut penipuan kan. Ini kerjasama sama Blackboard mau nggak? Kita bertiga ini aku, Blackboard, kita kan tahu ya, maksudnya almarhum Nika Ardila, almarhum Alda kan semua dari sana nih. Nggak mungkin banget Trio Macan yang masih unyuk-unyuk gitu tiba-tiba dapat label sebesar itu kan. Akhirnya ketemu sama Pak Yoni, sama manajemen, terus ngobrol bareng, akhirnya sampai dikasih DP. Waktu itu inget banget kalau nggak salah DP-nya 10 juta, itu uang yang kayak mungkin sekarang itu 100 juta lebih lah gitu ya. Jadi akhirnya percaya nggak percaya, karena di depan mata sudah ada kontrak dan uangnya, ya kita percaya. Akhirnya kita ke Jakarta dan masuklah ke Blackboard. Itu dirimu sendiri dikontrak berapa lama sih? Awal pertama langsung aku kontrak berapa tahun gitu langsung? Kayaknya kalau nggak salah dulu 3 tahun ya, kalau nggak salah. Kalau Pak ingat sih. Tapi memang langsung dikasih 10 album sampai kita dapat penghargaan. Itu memang 90% peran Pak Yoni itu sangat membantu, karena kita kan yang belum nggak bisa nyanyi, maksudnya dari yang nyanyi di kampung tiba-tiba ke Jakarta sampai sama Pak, kamu bisa nyanyi nggak sih? Sampai masuk tuh beliau tuh orangnya memang kalau yang nggak kenal dikira pasti takut, kayak songong kayak gimana, tapi dia baik. Kalau gak digituin kita nggak akan bisa seperti Trio Macan yang kalian kenal gitu. Kita nyanyi sampai bisa ayat kursi nggak? Iya Pak, yaudah baca dulu 7 kali baru masuk studio. Sampai sedetail itu loh kita. Itu bisa ditanyakan ke mau personilku yang lama ya, mantan Trio Macan yang awal pertama kali membentuk. Itulah sosok beliau. Di sisi lain mukanya yang orang lihatnya kayak judes, songong gitu, kayak galak atau gimana gitu sih. Kalau dari aku pribadi ya. Nah, ketika akhirnya dirimu tuh istilahnya ke Pak Yoni ini adalah sosok bapak, sosok pencipta lagu yang kalian segani, yang kalian hormati. Sangat. Ketika kalian diberikan lagu itu, lagu pertama apa? SMS. Iya. Lihat ciptaan Nini Antasari. Nah itulah Pak Yoni, kamu harus tahu penciptanya, kamu jangan nyanyi aja. Ini lagu siapa? Pak Yoni. Bukan, ini lagu yang Antasari atau apa, nah gitu loh. Jadi dia tuh kayak, tapi kan yang nggak kuat mental pasti takut ya, ketemu lagi pasti takut, dimarahin lagi. Setiap ketemu rekaman dimarahin lagi, seperti itu sih memang. Awal juga kita takut, dan hampir takut nih kalau ada Pak Yoni rekaman, sampai takut. Karena kan 12 lagu itu rekaman hampir seminggu. Jadi ya akhirnya dari situlah tak kenal maka tak sayang. Betul. Tapi lagu dari 10 lagu waktu Trio Macan itu dibentuk. Ada ciptaan beliau juga. Ya, lagu apa yang ciptaan mereka? Ada kalau nggak salah itu banyak. Ada yang taruh bulu potong bulu, terus yang sure itu beliau. Terus banyak sih ya, karena kita 2 album juga itu banyak sih dari ciptaan beliau. Tapi memang yang diprioritaskan kalau zaman dulu kan 1 album rekaman, yang dinaikin kan dari lagu awal yang SMS.
Nah kesininya emang semua lagunya beliau. Berarti SMS itu kan bukan lagunya Pak Yoni ya? Yang Tosari. Yantasari. Heeh. Nah, berarti kan ketika zaman itu dulu di tahun 2024 ya, tahun 2004. 2006. Oh, 2006. Kalau lagu SMS itu 2006. Berarti Pak Yoni itu sudah menekankan kepada penyanyi setiap kalian menyanyikan harus izin. Iya, dan kita bayar Trio Macan dulu itu mengumpulkan setiap job 5% dari manajemen. Jadi seandainya jobnya 10 juta, 5%-nya berapa dari 10 juta kita kumpulin untuk semua lagu-lagu yang kita nyanyikan. Nah, untuk pelaksanaannya kan memang manajemen. Kita kan hanya tahunnya dipotong 5% dari setiap job untuk pencipta. Jadi yang menyalurkannya kembali ke manajemen. Itu ide dari Pak Yoni sama Proaktif waktu itu. Sosok Pak Yoni di mata kalian sampai hari ini seperti apa ketika akhirnya nama Trio Macan itu booming untuk pertama Sangat kali? berperan sih. Selain manajemen pun Pak Yoni sangat berperan karena kalau manajemen kan mengatur jadwal menjadikan job gitu. Tapi kalau Pak Yoni itu cara bernyanyi sampai dia datangkan guru vokal itu sangat berperan di Trio Macan waktu itu. Karena kita tuh benar-benar yang polos banget gitu loh. Kita yang benar-benar yang nggak tahu apa-apa, yang harus ke Jakarta, yang rekamannya satu atap sama Mbak Inul sama Kak Alda Risma almarhum itu kan kayak deg-degan gitu, kayak nggak percaya diri juga. Tapi beliau menekankan kalian jangan jadi siapa-siapa, kalian tetap jadi Trio Macan, kalian tetap jadi diri kalian, tapi belajar. Sampai didatengin Bunda Naina, guru vokal buat kita. Jadi dia ke artisnya itu benar-benar total, nggak cuma dapat uang dari situ, nggak peduli, enggak. Sampai sedetail itu kita didatangkan guru vokal waktu itu. Nah, dirimu kan 3 tahun dikontrak oleh label tersebut. After dari 3 tahun itu, apakah memang Pak Yoni sendiri masih tetap nge-push untuk kalian Masih. lebih ini gitu? Bahkan aku sudah keluar dari Trio Macan pun beliau masih peduli. Masih peduli dalam arti gini, aku pernah di fase yang nggak punya uang. Pak, nggak punya uang Pak, nggak ada job Pak. Yaudah lu sini, lu nyanyiin 12 lagu ini. Itu ada lagu Ular Berbisa, ada lagu Keakuhan, ada lagu apapun yang ada di naungan Pak Yoni waktu itu, nyanyiin, gue bayar lu 5 juta. Waktu itu 5 juta kan banyak banget dong. Gue nggak bisa, karena waktu keluar dari Trio Macan kan, aku mau kemana nih gitu kan, karena aku pengennya balik ke kampung tapi nggak mungkin. Tapi dengan bantuan Pak Yoni, akhirnya dapatlah 5 juta itu, udah berharga banget lah buat aku waktu itu. Dan akhirnya meskipun galak banget Pak Yoni itu. Kalau memang soalnya nggak enak ya dibilang nggak enak. Lu apa sih artikulasi gitu. Jadi aku juga kayak sekarang berita Langgi Vira tuh kayak agak sedih, tapi ya gimana, karena kan aku juga penyanyi gitu kan. Jadi ya agak gimana gitu, karena netizen suka hanya tahu di luarnya aja beritanya, nggak tahu dalamnya. Ketika tahun itu sendiri dididik oleh Pak Yoni, apa yang kalian dapatkan dari hasil didikan Pak Yoni? Etika di dalam keseharian dan dalam profesional sebagai penyanyi. Terus 2, jangan lupa ibadah. Kalau mau rekaman kalian harus sholat, digituin. Karena kalau kita kadang kan namanya kita masih muda ya, gitu suka terus bawa tentengan makanan gitu, udah sholat belum? Gitu, kuntilanak. udah sholat belum? Sholat dulu, baru rekaman. Gak boleh masuk. Terus waktu itu aja yang personil satunya kan bawa orang tuanya, tapi orang tuanya yang satu kan salah nyanyinya nih. Orang tuanya kayak agak marah gitu, langsung bilang, ibu bisa keluar dulu nggak? Nanti emosinya masuk ke dalam anaknya nih yang nyanyi di dalam. Coba bayangin, ada nggak yang sampai sedetail itu memperhatikan emosi antara orang tua berpengaruh ke kita rekaman? Itu aku dapetin semuanya dari Pak Yoni. Ini aku nggak dapat apa-apa ya, aku cuma menceritakan apa yang aku jalanin dan aku alamin selama aku kenal beliau. Kenal beliau itu banyak pelajaran pasti yang didapat banget, gitu kan, sampai detik ini. Ketika akhirnya kalian terkenal, kalian lupa nggak sama Pak Yoni? Kalau aku pribadi enggak, maksudnya aku selalu dalam arti lupa itu kan orang kadang sibuk, tapi aku kayak masih yang ke rumahnya beliau kadang-kadang, Pak Yoni ada lagu nggak, lu sini. Meskipun aku udah nggak di Jakarta, waktu sempat vakum pun masih komunikasi lewat WA. Dan bukan di Pak Yoni doang sih, siapapun yang berteman sama aku masih, kalau yang masih ada nomor teleponnya aku masih kontak-kontakan di sosmed, karena mereka lah orang-orang yang ada waktu kita berjuang. Sosok Pak Yoni itu yang tidak bisa kalian lupa apa ketika perjalanan kalian dari 2000? Tegas dan memperjuangkan royalti Trio Macan. Kita dapat royalti karena Pak Yoni. Kita waktu itu sampai nggak punya, ini aku bersumpah demi nama aku sendiri, kita
nggak ngerti royalti itu bagaimana, beliau yang memperjuangkan. Lu udah dapat itu belum? Ntar gue mintain, dia kasih ke kita, direct transfer ke kita masing-masing. Itu saksi hidup saya. Jadi royalti itu apa ya Pak? Gimana ya ngitungnya ya? Udah antar urusan gue, dan udah dapat belum? Ini udah 3 bulan, udah dapat belum? Waktu itu kita dapat 3 juta aja udah seneng ya, maksudnya kan tahun itu gitu loh. Kita dapat berapa, apalagi per 3 bulan kita tiba-tiba dapat uang yang nggak disangka-sangka lah menurut kita. Karena kita emang bener dari awam lah nggak ngerti kayak bagaimana cara memperjuangkan royalti, bagaimana tadi bertanya pun kalau kita nggak ada yang memperjuangkan di dalamnya juga nggak tahu gitu, karena kan di label kan Pak Yoni yang pegang, kalau manajemen kan ngurusin jadwal sama job. Kalian ada rasa terima kasih, thanks tuh nggak sih setiap pada saat tahun itu di 2004 2006 itu sendiri, ada rasa thanks sih, seperti apa sih bentuk perhatian kalian tuh di Trio Macan kepada beliau gitu? Sebenarnya kita nggak ada thanks tuh yang gimana-gimana, karena beliau juga nggak menuntut. Jadi asal tahu diri masing-masing aja, karena kan kita udah pisah masing-masing nih. Jadi mungkin kalau beliau ngada aja, lu ada acara nggak? Gue butuh lu dong. Ya udah datang. Itu sih. Jadi wajar masih yang tahap aja, bukan yang ngasih duit ke Pak Yoni, nggak pernah speser pun sampai detik ini pun Pak Yoni nggak pernah minta uang ke kita. Bahkan kita yang masih ngeluh aja ke dia gitu. Waktu terakhir itu kita dikasih lagu itu 2017 ya kalau nggak salah itu. Itu dikasih segala loh. Pak, dikasih segala Pak, nggak ada manajemen Pak gini-gini. Ya udah lo kesini, dikasih lagu sama dia. Judulnya Cari Yang Lain. Tapi belum sempat bikin video klip karena udah langsung, kalau nggak salah itu udah langsung aku ikut mantan suami dulu gitu kan, so vakum. Jadi kita nggak sempat video klip, tapi lagunya udah ada.